Halo selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Puluhan mahasiswa sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Lombok Timur menggelar unjuk rasa di kantor Bupati setempat menolak rencana penambahan izin retail modern di wilayah Lotim. Gara-gara kedapatan mencuri pakaian dalam, seorang pria di Dusun Gonjong Utara, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur, babak belur dihakimi warga hingga terluka parah. Tim Puma Kepolisian Resort Lombok Tengah menggelar razia penerapan protokol kesehatan di sejumlah titik keramaian di Kota Praya dan sekitarnya. Bersama saya Hulda Ramatia, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan mahasiswa sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Lombok Timur menggelar unjuk rasa di kantor Bupati setempat menolak rencana penambahan izin retail modern di wilayah Lotim. Selain diklaim tidak pro rakyat, keberadaan retail modern dinilai merugikan industri kecil menengah yang terdampak pandemi saat ini. Puluhan massa gabungan sejumlah organisasi mahasiswa dari perguruan tinggi menggelar aksi unjuk rasa dengan mendatangi kantor Bupati Lombok Timur Kamis siang. Kehadiran massa aksi tersebut untuk mendesak pemerintah daerah agar tidak menerbitkan izin tambahan operasional retail modern yang saat ini telah banyak menjamur di Kabupaten Lombok Timur. Selain diklaim tidak pro rakyat, keberadaan retail modern saat ini dinilai berdampak merugikan bagi industri kecil menengah dan juga para pedagang kecil, terlebih di masa pandemi saat ini. Selain menuntut pihak terkait segera mencabut izin retail modern tambahan yang baru diterbitkan, massa juga mendesak Pemda menindak tegas operasional retail modern yang belum mengantongi izin operasional. Bahwa pemerintah daerah harus melihat kondisi lapangan untuk mengeluarkan izin sesuatu hal, tentunya itu harus pro terhadap rakyat, dan izin itu bisa dikeluarkan kalau masyarakat juga dilibatkan untuk hal itu. Apakah masyarakat sudah setuju atas hal itu? Dan menjadi tanda-tanya kami bahwa apakah ini retail modern diizinkan masuk ke Lombok Timur, apakah untuk kepentingan rakyat atau kepentingan siapa? Menanggapi hal itu, perwakilan Pemda menyatakan tidak bisa menghalangi iklim investasi di Kabupaten Lombok Timur dan keberadaannya cukup positif karena bisa menyerap lapangan kerja serta berdampak juga bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Konsepnya terhadap investasi terkait dengan keberadaan retail modern ini, karena ini sudah memang dorongan dari negara yang kita tidak boleh lagi menghambat investasi, tinggal kita sekarang berdasarkan pelimpahannya Bapak Bupati bahwa kita seimbangkan, kita petakan kembali, kita atur sebaik mungkin supaya investor-investor yang masuk di daerah kita ini bersinergis. Dalam unjuk rasa tersebut, massa mendesak pemerintah daerah melakukan pembatasan jumlah operasional retail modern karena dikhawatirkan akan mematikan pedagang konvensional, termasuk pasar tradisional yang menjadi salah satu sentra geliat ekonomi masyarakat di daerah. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Puluhan mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Mataram menggelar unjuk rasa ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Nusa Tenggara Barat mendesak pemerintah daerah fokus mengurusi dunia pendidikan di daerah. Selain menuntut perhatian sektor pendidikan, kehadiran massa juga mendesak legislator menolak rancangan undang-undang Omnibus Law yang saat ini bergulir di Senayan. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat NTB Menggugat menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Nusa Tenggara Barat Kamis pagi. Kehadiran massa aksi untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang kondisi dunia pendidikan di daerah di tengah pandemi saat ini. Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah daerah serius memulihkan ekonomi masyarakat dan memperhatikan keberlangsungan pendidikan anak bangsa di Nusa Tenggara Barat. Selain menuntut regulasi menyikapi banyaknya rekan mereka yang harus putus kuliah karena pandemi, massa juga mendesak pihak DPRD menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang tengah bergulir karena dikhawatirkan akan merugikan masyarakat. Dalam aksi tersebut, perwakilan DPR yang hadir menemui massa berjanji akan menyampaikan aspirasi para mahasiswa kepada pemerintah daerah dan ke DPR pusat agar menjadi atensi pemerintah nantinya. Tuntutan-tuntutan itu adalah tuntutan yang sangat wajar, baik sekali sebagai bentuk kontrol dari mahasiswa sendiri ya, sebagai elemen hak intelektual.
Jadi selama pandemi ini kan nggak ada sektor ekonomi masyarakat yang berjalan. Akhirnya banyak mahasiswa yang putus sekolah. Jadi kita menginginkan pemerintah daerah atau DPR itu punya sikap bagaimana memastikan bahwa tidak ada anak ITB yang putus pendidikan. Nah, kalau persoalan Omnibus Law, solusi kita adalah jadi kita tidak ada satu aturan pun yang benar-benar berpihak di rakyat. Jadi kita menginginkan bahwa Omnibus Law itu dicabut dari prolegnas. Selain menolak RUU Cipta Kerja, dalam aksi unjuk rasa tersebut para mahasiswa mendesak pemerintah daerah untuk peduli pada nasib para mahasiswa dan keberlangsungan dunia pendidikan di NTB yang sampai saat ini belum bisa beraktivitas secara normal karena pandemi COVID-19. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 gabungan TNI Polri menggelar sidak penerapan protokol kesehatan COVID-19 di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Tengah. Selain memantau disiplin warga, langkah tersebut juga untuk mengajak masyarakat bersama mengurangi resiko penyebaran COVID memasuki masa normal baru. Memasuki masa transisi menuju kehidupan normal baru, tim gugus tugas gabungan yang terdiri dari unsur TNI Polri terus menggelar sidak ke sejumlah fasilitas umum di daerah. Di Kabupaten Lombok Tengah, tim gugus tugas mendatangi sejumlah kawasan pasar tradisional yang menjadi salah satu titik keramaian masyarakat yang termasuk rawan menjadi lokasi sebaran COVID-19. Sidak dilakukan petugas dengan menegur para pedagang dan pengunjung yang kedapatan tidak menggunakan masker dan dihimbau untuk tetap memakai masker agar tidak beresiko menularkan COVID di saat berinteraksi. Selain sebagai upaya terpadu menekan resiko paparan COVID di tengah masyarakat, langkah sidak tersebut bertujuan mengingatkan warga agar resiko penyebaran COVID yang masih terjadi hingga saat ini di daerah. Seperti kita lihat tadi, sebenarnya masyarakat ini sudah dibagikan masker, namun selalu alasannya tertinggal, lupa, dan lain sebagainya. Itulah makanya kita harus berulang-ulang melakukan kegiatan seperti ini sehingga mereka terbiasa menggunakan masker. Langkah sidak dan pemberian sanksi kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan saat berada di luar rumah harus menjadi fokus pemerintah daerah saat ini untuk menekan resiko paparan COVID memasuki masa transisi menuju tatanan normal baru. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Pengolahan sampah di kawasan pariwisata Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat menuai sorotan masyarakat karena dinilai minim perhatian dalam penanganan dan pemanfaatannya. Selain dikhawatirkan berdampak serius bagi kesehatan dan lingkungan, pengelolaan sampah yang tidak optimal dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan wisatawan di kawasan tersebut. Tidak maksimalnya pengelolaan sampah di kawasan wisata Senggigi mendapat sorotan masyarakat dan juga para pemerhati lingkungan di Kabupaten Lombok Barat. Salah satunya adalah warga desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar yang tergabung dalam Lombok Ocean Care yang menyuarakan aspirasi mereka dengan melakukan hearing ke DPRD Kabupaten Kamis siang. Selain menyuarakan tentang minimnya perhatian pemerintah dalam penanganan sampah di kawasan wisata, warga juga mendorong dilakukannya langkah pengelolaan sampah secara optimal agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Selain dikhawatirkan akan berdampak serius bagi kesehatan dan lingkungan, tidak maksimalnya pengelolaan sampah dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan para wisatawan yang berkunjung. Untuk melakukan pengangkutan secara reguler, karena selama ini walaupun LH sudah memberikan bantuan misalnya seperti tong sampah itu dia terbengkalai, rusak. Nah, itu juga mempengaruhi cara pandang beberapa kawasan termasuk Senggigi ya terhadap upaya pencegahan kita terhadap COVID-19. Saya kira itu yang sangat dominan. Tetapi memang aspirasi dari teman-teman ini kan belumlah 2 minggu mereka buka. Untuk mengoperasikan itu biayanya mahal. Kami apresiasi di situ dan mohon kepada tentu gugus tugas kabupaten bisa mendengar juga aspirasi mereka. Selain menyatakan akan turut mendorong optimalisasi gerakan bebas sampah di daerah, warga juga mendorong pemerhati daerah bisa memaksimalkan pengelolaan limbah sampah sebagai salah satu edukasi cinta lingkungan kepada masyarakat, sekaligus juga berdampak ekonomi sejalan dengan konsep zero waste yang digulirkan pemerintah daerah. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan.
Gara-gara kedapatan mencuri pakaian dalam, seorang pria di Dusun Gonjong Utara, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur, babak belur dihakimi warga hingga terluka parah. Saat ini pelaku masih dirawat di rumah sakit, sementara aksi main hakim sendiri tersebut masih didalami polisi. Nasib naas menimpa Abdurrahman, 44 tahun, asal Dusun Gonjong Utara, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagi, yang harus mendapatkan perawatan medis pasca diambuk massa karena kedapatan mencuri pakaian dalam di kampungnya. Kasus main hakim sendiri tersebut terjadi saat Abdurrahman menyambangi rumah mantan istrinya dan ketahuan mencuri pakaian dalam milik istrinya yang telah dijemur di halaman. Aksi Abdurrahman ternyata ketahuan mantan istrinya yang langsung menderakinya maling, sehingga warga berhamburan keluar rumah dan langsung menghakimi Abdurrahman hingga babak belur dan terluka parah. Kepada petugas, Abdurrahman mengaku tidak berniat mencuri dan mencelakai orang lain. Dirinya hanya ingin mengambil pakaian dalam mantan istrinya untuk mengobati rasa kangennya karena telah terpisah sekian lama. Nah, itu terus terang saya mau pakai di rumah. Dan saya memang dibawakan sama perempuan sama teman-teman, tapi saya tidak pernah nafsu sama perempuan lain saya. Nah, itu sebagai perangsang aja. Biar bisa rujuk gitu? Nah, supaya saya bisa untuk ya istilahnya biar bayar gairah itu aja. Meski diketahui mengambil pakaian dalam milik mantan istri, petugas menyesalkan aksi main hakim warga yang menyebabkan korban harus menderita cacat permanen dan dalam waktu dekat akan memintai keterangan sejumlah warga terkait dugaan adanya unsur penganiayaan dalam aksi massa tersebut. Kami dari Polsek dan Babin Masbagi Lendang Nangka Utara baru segera saat itu kita amankan yang diduga mencuri celana dalam alias saudara Bapak Ayu. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Tim Puma Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Lombok Barat meringkus 2 pemuda pelaku pencurian sepeda motor milik warga yang terparkir di sebuah minimarket di kawasan wisata Senggigi. Aksi para pelaku terungkap berkat rekaman kamera CCTV yang terpasang di areal parkir yang merekam aksi mereka membawa kabur motor korban. 2 pemuda berinisial masing-masing AS 23 tahun dan rekannya JI alias K 23 tahun asal Mataram diringkus tim Satreskrim Polres Lombok Barat dan Polsek Senggigi karena aksinya berkomplot mencuri sepeda motor. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan korban yang mengaku kehilangan 1 unit sepeda motor saat tengah berbelanja di sebuah minimarket di kawasan wisata Senggigi. Berdasarkan laporan korban dan juga hasil rekaman CCTV pengelola minimarket, petugas selanjutnya melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil meringkus pelaku di rumahnya masing-masing. Selain meringkus pelaku, petugas juga menyita 1 unit sepeda motor diduga hasil curian, kunci letter T, dan uang Rp200.000 sisa penjualan motor sebagai barang bukti. Pengakuannya kepada petugas, motor hasil curian tersebut dijual kepada penadah seharga Rp1,7 juta dan uangnya digunakan untuk bermain judi dan berpesta bersama rekannya. Berdasarkan di CCTV yang diketemukan di TKP, jadi modus operandinya ada sepeda motor yang terparkir di pusat pembelanjaan itu. Kemudian ada 2 orang yang datang membawa sepeda motor, yang salah satunya dia pura-pura belanja, kemudian yang salah satu lagi mengambil sesuatu terus membuka kunci kotaknya. Akibat perbuatannya mencuri sepeda motor, para pelaku dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Tim Puma Kepolisian Resort Lombok Tengah menggelar razia penerapan protokol kesehatan di sejumlah titik keramaian di Kota Praya dan sekitarnya. Selain membubarkan kerumunan warga di tempat umum yang beresiko penyebaran COVID, razia juga menyasar kemungkinan gangguan Kamtibmas yang terjadi di tengah pandemi. Langkah menertibkan masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan terus dilakukan Pemda dan instansi terkait di daerah. Di Kabupaten Lombok Tengah, Tim Puma Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah menggelar razia menyasar sejumlah tempat umum di Kota Praya dan sekitarnya yang rawan menjadi tempat berkerumun warga.
Selain membubarkan aktivitas berkumpul warga yang berpotensi menjadi lokasi penyebaran COVID, petugas juga mengawasi aktivitas berkumpul para remaja yang diduga akan mengganggu ketertiban umum seperti berjudi dan merazia minuman keras. Petugas juga menggelar razia terhadap sejumlah kendaraan yang terparkir di kerumunan untuk mengecek dokumen dan mengingatkan mereka agar tidak parkir sembarangan. Selain turut mendukung program penyedaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, razia tersebut juga untuk menjaga kondusivitas Kamtibmas di tengah pandemi saat ini. Ya, langkah kita tetap tetap memberikan himbauan, terus kemudian menyita miras, bukan mengamankan miras tersebut ya. Jadi dalam artian kemudian juga kita membubarkan kerumunan tersebut untuk antisipasi hal yang tidak diinginkan. Berarti hanya pembinaan untuk... Ya, ini sifatnya karena kita mengedepankan humanisme. Razia penerapan protokol COVID di tengah masyarakat rencananya akan terus dilakukan petugas sebagai gerakan penyedaran bersama memasuki masa transisi menuju tatanan kehidupan normal baru yang digulirkan pemerintah. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka penipuan pernikahan sejenis, Mita alias Supriyadi warga Perjarakan Ampenan menjalani proses sidang pembatalan nikah di Pengadilan Agama Lombok Barat. Dalam persidangan tersebut, majelis memutuskan pernikahan antara Supriyadi dengan suaminya harus dibatalkan karena tidak sah secara hukum. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Mita alias Supriyadi, pelaku pernikahan sejenis yang menghebohkan warga, Kamis siang mendatangi kantor Pengadilan Agama Lombok Barat untuk mengikuti sidang pembatalan nikah. Permohonan pembatalan nikah antara Muhlisin 31 tahun dan Mita alias Supriyadi 25 tahun sebelumnya diajukan oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat karena dinilai tidak sah karena melanggar aturan hukum tentang pernikahan. Dalam persidangan tersebut, majelis hakim yang diketuai Mohibudin memutuskan pembatalan nikah antara Muhlisin dan Suparti dinyatakan dibatalkan demi hukum dan melanggar undang-undang. Selain menyalahi tatanan pernikahan yang dilegalkan, pembatalan tersebut berdasarkan pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tata cara pernikahan antara pria dan wanita. Karena perkara ini terkait dengan pembatalan nikah, maka tidak layak untuk dilaksanakan mediasi, sehingga kita tidak laksanakan mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Jadi kita langsung memasuki pada tahapan pembacaan gugatan. Dasar pembatalannya ya karena mereka menikah sejenis. Sudah ada pembuktian itu barang bukti yang apa? Barang bukti yang diajukan. Oh, nanti pada saat pembuktian baru diajukan alat bukti kan. Ini kan belum sampai ke pembuktian ini. Baru sebatas pembacaan gugatan. Kasus pembatalan nikah tersebut meruahkan keputusan Pengadilan Agama berdasarkan permohonan Kejaksaan Tinggi NTB dengan alasan proses pernikahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Juni lalu antara keduanya tidak sah dan melanggar hukum pernikahan Undang-Undang Republik Indonesia. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Jelang Lebaran Idul Adha, sejumlah pedagang hewan kurban di Kota Mataram mengeluhkan menurunnya omset penjualan hewan ternak mereka hingga 50% dari tahun sebelumnya. Sementara menyikapi pandemi, para pedagang hewan kurban lebih memilih memasarkan hewan ternak mereka melalui media sosial dengan sistem antar langsung untuk memudahkan konsumen. 2 pekan menjelang Idul Adha, sentra penjualan hewan kurban dadakan mulai menjamur di Kota Mataram dan sekitarnya yang berharap berkah dari warga yang hendak berkurban di hari Lebaran. Namun tidak seperti kondisi tahun sebelumnya, para pedagang umumnya mengaku omset penjualan hewan ternak mereka saat ini menurun drastis hingga 50% akibat minimnya pembelian konsumen. Para pedagang menduga minimnya pemesanan hewan kurban saat ini dikarenakan masih dalam suasana pandemi yang membuat sebagian masyarakat tetap memilih berdiam diri di rumah dan menunda rencana berkurban untuk meminimalisir kerumunan. Sebagai alternatif karena lapak mereka minim kunjungan langsung konsumen, para penjajah hewan ternak mengaku menjual hewan ternak mereka melalui media sosial dengan sistem antar langsung ke konsumen. Cara tersebut diklaim cukup berhasil oleh sejumlah pedagang yang mengaku hewan ternak mereka banyak yang dipesan melalui media sosial. Biasanya kita nyiapkan hewan kurban itu kalau sapi dah 20 hari sebelum hari H.
kambing 15 hari sebelum hari H gitu. Udah mulai rame sebenarnya untuk hari ini, cuma kelihatan sekali rasanya agak sepi. Tapi dari segi harga nih nggak ada yang berubah? Jauh, malah kita juga bingung. Seharusnya harga-harga ini turun karena kurang peminat. Cuma kenapa harga-harga ini naik, harga sapi naik, harga kambing naik. Dan kebanyakan yang beli ini dari sistem itu, dari online ini. Ya, jarang yang kesini. Selain berharap kondisi kembali normal, para penjual hewan ternak berharap kondisi kesehatan hewan mereka tetap dipantau pihak terkait untuk meyakinkan konsumen agar tidak ragu membeli hewan ternak untuk dikorbankan saat lebaran nanti. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Ratusan warga bersama pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara menggelar aksi bersih sampah di aliran Sungai Sokong, Kecamatan Tanjung, yang menjadi salah satu sentra sungai terbesar di Lotara. Selain mengajak warga untuk cinta lingkungan, gerakan tersebut dilaksanakan untuk mendukung program Kampung Sehat di masa pandemi yang digulirkan pemerintah. Ajakan untuk mencintai lingkungan dan menjaga kesehatan di masa pandemi terus dilakukan pemerintah daerah bersama masyarakat di daerah. Di Kabupaten Lombok Utara, ratusan warga bersama pemerintah daerah menggelar aksi bersih sampah di sumber aliran sungai yang menjadi jalur utama irigasi di kabupaten tersebut. Seperti yang dilakukan di Sungai Sokong, Kecamatan Tanjung, Pemda bersama warga bergotong royong menyingkirkan sampah dari aliran sungai agar tidak mengganggu saluran yang biasa menyebabkan pendangkalan dan berakibat banjir. Selain mengajak warga untuk cinta lingkungan, gerakan bersih sungai tersebut sengaja diinisiasi bersama Pemda setempat untuk mendukung program Kampung Sehat di masa pandemi yang digulirkan pemerintah. Kita berupa kali itu banyak kali ya Pak dan jadi ruas sungai itu banyak di Lombok Utara, tinggal sekarang bagaimana kita memanfaatkan sungai ini secara maksimal. Jadi seperti di Kali Sokong ini, kenapa ini juga dipilih, tidak hanya sekedar kali tempat mengalirnya air ini, tetapi juga dia kali menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat. Ya, kangkung yang kita makan di Lombok Utara ini setiap hari itu salah satu sumbernya ada di sini. Kondisi Kali Sokong saat ini, mungkin di sebelah sini Bapak tidak lihat, tapi sebelah sana tumpukan sampah sangat banyak. Jadi kita ingin supaya Kali Sokong ini sebagai maskot lah, itu orang luar masuk ke KLU, jadi bisa melihat KLU ini minimal sungainya, ya sungainya bisa bersih. Selain bertujuan menormalisasi sungai dan mengajak masyarakat peduli lingkungan, pemerintah daerah mentarget kawasan Kali Sokong nantinya akan menjadikan kawasan rest area dan objek wisata berbasis lingkungan ke depan. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Surhaji, Tim Liputan melaporkan.